Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan kita kiranya hari ini kita tetap senantiasa dalam keadaan yang baik, tetap berada dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya kita selalu berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Pada pagi ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraja edisi Kamis 9 September 2021. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan dan kita berdoa. Segala puji dan hormat Tuhan, Tuhan tentunya kami angkat atas hadirat-Mu, atas kasih dan pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Teristimewa pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang berkumpul, bersekutu bersama, membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan, boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi pondasi dalam kehidupan kami untuk menapaki kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah bersedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Ibrani 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan karena upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko, setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah siapa saja yang melakukan firman Tuhan dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita menolak karena iman. Dalam bahasa Toraja, belanna kapatonganan anna kanokai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di beberapa kasus di kalangan artis dan figur, agama kini menjadi kiat untuk mengekspos diri agar lebih terkenal. Agama tidak lagi dilihat sebagai fundamental kehidupan, bahkan tidak mengakar. Karena mungkin pemahaman seakan-akan berpindah-pindah agama itu menjadi tren. Bahkan banyak artis yang notabene anak Tuhan naik daun, namun di perjalanan karirnya menyimpang karena tergoda ketenaran, tergoda karena job, tergoda karena harta, atau karena calon suami atau calon istri, lalu mengikuti keyakinan lain. Kenapa tidak mengikuti pandangan Musa yang orientasinya jauh ke depan?
Pada ayat yang ke-24 sampai ke-25 dikatakan bahwa karena iman, maka Musa setelah dewasa lebih suka menderita sengsara daripada menikmati kesenangan dari dosa. Terkadang pikiran yang pendek dan sesaat mengarahkan orang untuk mengambil jalan pintas tanpa pertimbangan yang matang. Kelihatannya seakan-akan menghindari masalah, tetapi sebaliknya mulai memicu masalah. Sikap Musa bukanlah sikap kebanyakan orang dewasa ini yang berupaya mengejar, bahkan kalau boleh meminta menjadi anak angkat raja atau penguasa. Tetapi Musa justru menolaknya. Bahkan hidup berfoya-foya bersama orang-orang kerajaan dihindarinya. Tetapi lebih senang menderita bersama dengan bangsanya yang dijalaninya. Dekat dengan penguasa tentu memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman yang sangat menjanjikan, namun tidak berlaku bagi Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladan dari tokoh Musa dapat menginspirasi atau memicu semangat iman kita akan pengandalan Tuhan dan keteguhannya mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dapat menghayati bahwa terkadang tawaran dunia dan kesenangannya lebih menggiurkan untuk dinikmati. Tetapi yang lebih penting adalah hidup menikmati hikmat Allah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi ini, kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu, datang mengucap syukur atas kasih dan pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hingga saat ini, sungguh luar biasa kami rasakan Tuhan. Di mana pada saat ini, kami masih boleh berada dalam keadaan yang baik, boleh berada dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan itu kami yakini karena turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak lupa juga Tuhan, kami mohon ampun dosa atas dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, dosa terhadap sesama kami, terlebih Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, dan kiranya Engkau tetap senantiasa mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik terhadap sesama kami, sehingga kami boleh hidup dengan penuh damai sejahtera, dan selalu berpengharapan bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga datang membawa segala bentuk pergumulan yang ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh. Kiranya Engkau menolong dan memampukan mereka, memberkati segala upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan apapun itu Tuhan yang mereka pakai untuk mendapatkan kesembuhan. Biarlah dari dalam semuanya itu, kesembuhan yang total yang asalnya daripada-Mu, mereka bisa rasakan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Engkau membukakan peluang bagi mereka, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dan biarlah melalui pekerjaan mereka nanti Tuhan, dari dalamnya berkat-Mu akan tercurah, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka, terlebih dalam memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini masih dalam bangku pendidikan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dalam proses belajar mereka, memberikan otak yang encer bagi mereka, sehingga dalam proses belajar yang mereka tekuni sekarang ini Tuhan, boleh mereka lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang pelajar, dan biarlah mereka boleh melakukannya dengan itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun kami tahu Tuhan saat ini masih dalam kondisi dan situasi pandemi, tapi kami yakin dan percaya hanya pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan anak-anak-Mu dalam proses belajar mereka. Dan biarlah mereka Tuhan kelak menjadi
orang-orang yang membanggakan bagi keluarga, terlebih dalam memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami juga berdoa buat segala bentuk aktivitas dan pekerjaan yang tengah kami lakukan saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, segala bentuk aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan, itu boleh membawa manfaat bagi kami, dan dari dalam semuanya itu Tuhan berkat-Mu akan selalu tercurah bagi kami, untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan kami, terlebih dalam memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami juga berdoa buat pembangunan pastori yang saat ini tengah berjalan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong panitia pembangunan dalam proses pembangunan pastori. Biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan tanpa hambatan, sehingga jika Tuhan berkenan, rumah pastori tersebut boleh terselesaikan dengan baik, dan di dalamnya Tuhan, hamba-Mu, Bapak Pendeta boleh tinggal untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Efrata Bontang. Bapa Surgawi, masih banyak yang ingin kami sampaikan Tuhan, namun jauh dalam lubuk hati kami, terlebih dahulu Engkau telah mengetahuinya. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakan kasih-Mu. Jangan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memampukan kita ketika kita melakukan aktivitas kita pada pagi ini. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.